penting kita mempautkan hati kita bersandar hanya kepada Allah. Ya, dalam hidup ini jangan kita merasa bisa ngurus hidup kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Furqan yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Furqan Bapak Haji Edi Mustafa, yang saya hormati Upacara Ustadz Irwan, Bapak-bapak haji, ibu-ibu haji, hadirin saudara sekalian, yang mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi hari ini, pada waktu subuh ini, selalu mendapatkan pujuan rahmat serta ampunannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehatul afiat, sehingga pada waktu subuh ini Allah mudahkan kaki kita untuk melangkah, yaitu melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat subuh berjamaah. Ini adalah salah satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita terbiasa untuk salat subuh berjamaah. Kata guru saya, salat subuh itu kelasnya kelas eksekutif. Ya Pak ya, kelas eksekutif. Kalau kelas eksekutif biasanya kalau naik pesawat, naik kereta, naik mobil, mahal nggak Pak? Mahal, kelas paling tinggi eksekutif. Kalau mahal biasanya penumpangnya banyak dikit Pak. Pak, banyak dikit? Dikit. Salat subuh itu kelas eksekutif, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Betul Pak? Iya. Orangnya yang pasti yang ingin selalu mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kata guru saya, kalau kita melihat yang namanya sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah,
itu semua orang masih bisa. Tapi kalau subuh berjamaah itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita semua. Tidak semua orang dimudahkan oleh Allah untuk bangun sholat subuh berjamaah, apalagi ke masjid. Padahal muazin sudah memanggil dengan as-salatu khairum minan naum. Apalagi kalau ada tarhim, sini ada tarhim. Tarhim as-salatu khairum minan naum. Ada tarhim. Ya, maka dengan hal itu panggilan azan ketika subuh, salat itu lebih baik daripada tidur. Allah yang biasanya kita bangun, yang biasanya kita sholat malam bangun, yang biasanya bangun jam 3 bangun. Kebiasaan itu sudah dikenal oleh malaikat sehingga kita nggak bisa tidur lagi. Setidur semalam apapun, kita jam pada waktu tidur jam berapapun, mungkin jam setengah 12 malam, ketika kebiasaan kita bisa bangun sholat malam, maka itu udah dibangunin oleh malaikat. Kita nggak bisa tidur lagi. Karena apa? Kata ulama, qaul hikmah, man syabba alaihi syabba alaihi. Barang siapa yang terbiasa dengan sesuatu, maka dia akan terbiasa pula. Kenapa? Malaikat pun sudah mengenal seseorang yang biasa bangun malam. Terbiasa yang seseorang yang biasa ikut melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Makanya pahalanya luar biasa. Yang Rasulullah SAW janjikan di dalam hadisnya, man sholat subhi wal isya fi jama'atin fa ka'annama sholat nisfal lail. Barang siapa yang sholat isya dan subuh berjamaah, maka pahalanya sama dengan sholat malam separuh malam penuh. Ini pahala yang luar biasa. Kemudian salah satu hal daripada keutamaan sholat subuh, kita terhindar daripada sifat munafik. Artinya apa? Orang yang punya sifat munafik itu berat sekali untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Bagaimana tidak? Kakinya belum ke kantor, kakinya belum ke pasar, kakinya belum olahraga, tapi kakinya dia langkahkan ke masjid, ke rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang hatinya terpaut kepada masjid terus sampai akhir hayatnya, dimanapun dia pergi dalam keadaan musafir, hinggap di rumah saudara jauh, tapi yang ia cari apa pertama? Masjid. Maka dapat naungan Allah nanti orang-orang yang hatinya terpaut kepada masjid. Rajulun mu'allaqun bil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya terpaut kepada masjid. Jadi selama hidupnya dia terpaut. Kenapa masjid? Karena memang firman Allah di dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Sesungguhnya hanya, kalau hanya itu dalam ilmu nahwu harful istisna, pengecualian. Innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid rumah Allah, man amana billah, orang-orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan percaya kepada hari akhir, percaya kepada hari pembalasan, percaya kepada hari ditampakkannya kesalahan manusia, percaya kepada hari keputusan. Maka dengan iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, dia terus memakmurkan masjid rumah Allah. Ini kita termasuk, alhamdulillah.
Siapa yang memudahkan? Allah. Maka kita mohon kepada Allah, ya, agar sampai di akhir hayat kita Allah istiqomahkan kita, tidak meninggalkan sholat, terutama sholat subuh berjamaah di masjid, insya Allah. Apalagi di Masjid Al-Furqan setiap hari Ahad ada kajian, pahalanya luar biasa kata Rasulullah. Tidak semua orang rajin ibadah mau duduk di majlis ilmu. Ya San, enggak San? Padahal ada banyak tuh jamaah tuh. Ada yang pulang nggak San? Ada yang pulang nggak jamaah? Nggak ada. Alhamdulillah. Di saya mah ada juga yang pulang. Di sholat subuh pulang. Padahal ada jadwal kajian yang sudah difasilitasi oleh pengurus DKM Al-Furqan. Tidak semua masjid apa tuh mengadakan hal itu, walaupun uangnya banyak. Masjid saya aja pas ganti DKM jadwal kajiannya sebulan 2 kali. Sebulan 2 kali, padahal duitnya ada. Pas ganti pengurus yang lama bagus, setiap hari Ahad adakan pengajian. Begitu ganti pengurus, sebulan hanya kajiannya sebulan 2 kali. Nah, fasilitas yang telah diberikan oleh pengurus DKM Al-Furqan, mari sama-sama. Karena ini adalah salah satu bekal kita pulang menghadap Allah. Karena inilah salah satu kita menghancurkan penyakit hati, yaitu sifat ujub, bangga diri, takabur, sombong. Apa itu takabur? Kata ulama, gordul haq wa gomtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Salah satu mencabut penyakit daripada takabur, duduk hadir di majlis ini. Tidak ada cara yang lain kecuali duduk di hadir di majlis ilmu. Kita semua termasuk saya masih ngaji. Ya, malam Rabu sebulan sekali ustadz-ustadz yang ada di Sukmajaya itu ngaji di pondok pesantren Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Qahar Aziz. Santai. Kebanyakan yang ngaji ustadz-ustadz semua. Ustadz-ustadznya yang ngaji itu udah pada bisa baca kitab. Ngajinya bagus-bagus, baca Qur'annya, ada yang sudah hafal Qur'an, tapi duduk ngaji. Kenapa? Mengikuti para ulama, mengikuti para salafus soleh. Walaupun dia biasa menyampaikan ilmunya, tapi orang yang alim, sealim apapun tidak pernah meninggalkan yang namanya majlis ilmu. Apa yang dicari? Keridhaan Allah. Apa yang dia cari? Rahmat Allah. Apa yang dia cari? Ampunan Allah. Apa yang dicari? Silaturahmi. Kumpul dengan orang-orang soleh. Karena ketika kita punya teman orang-orang soleh sahabat kita yang soleh bisa menjadi syafaat bagi kita semua. Bagi kita yang punya teman orang soleh. Ya Rob, jangan masukin Haji Edi ya. DKM-nya Haji Edi. Jangan masukin Pak Haji Edi, dia orang baik. Ya. Suka hadir di majlis ilmu. Siapa yang menjadi saksi? Kita semua. Menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini bekal kita pulang. Apalagi pahala daripada duduk di majlis ilmu luar biasa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Apa itu? Ya, barang siapa yang duduk di majlis ilmu sama dengan menengok seseorang, menengok 1000 orang yang sakit, sama dengan mensolatkan 1000 jenazah, sama dengan mengantarkan 1000 jenazah, sama dengan sholat sunnah
1000 rakaat. Pak, Pak, nah, ngantuk ini nih. Ya, 1000 rakaat sholat sunnah. Ada yang bisa melakukan semalam melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat? Ada nggak? Nggak ada. Tapi pahala yang Rasulullah SAW janjikan di dalam hadisnya, ketika kita duduk di majlis ilmu, sama kita mendapatkan pahala, itu sholat sunnah 1000 rakaat. Insya Allah. Inilah yang menjadikan motivasi kita untuk terus hadir di majlis ilmu. Jangan pernah tinggalkan majlis ilmu. Banyak fadilah, banyak keberkahan. Walaupun boleh kita mengambil ilmu dari yang namanya media-media online, YouTube, kemudian Instagram, kemudian TikTok, boleh, tetapi kita harus tetap punya mursyid. Apa itu mursyid? Yang mengajarkan kita, yang membimbing kita. Kalau kita tidak punya mursyid, takutnya belajar sendiri dari YouTube, dari Instagram, atau dari TikTok. Akhirnya mursyidnya syaitan. Setuju Pak? Punya mursyid. Agar kita jelas, paham, ya pemahaman kita dalam ibadah, ikutnya kita mazhab siapa. Oh, kita ngikut salafus soleh, ahlus sunnah wal jamaah. Siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i siapa ulama di Indonesia ini yang terkenal? Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Siapa lagi? Kiai Haji Imam Nawawi Al-Bantani. Kiai Haji Imam Nawawi Al-Bantani yang karohmahnya luar biasa, ya, yang kasabnya luar biasa. Pernah mau dibongkar kuburannya oleh pemerintah Arab Saudi Arabia, nggak jadi. Kenapa? Kuburan makam daripada Kiai Haji Imam Nawawi Al-Bantani, makamnya masih ada, jenazahnya masih ada, kain kafannya nggak hancur, kayak orang tidur masih bersih. Siapa itu ulama salafus soleh? Siapa lagi salafus soleh yang saat-saat zaman sekarang? Ya Kiai Haji Muhammad, Kiai Haji Maimun Zubair. Itu kita ikut ulama yang salafus soleh, ahlus sunnah wal jamaah. Tahun 2000 berapa ya, kuburan daripada Kiai Haji Maimun Zubair itu mau dipindahkan atau mau diganti karena sifatnya di Saudi Arabia kuburan itu bukan tanah, kayak modal petakan gitu. Apa lihat petakan itu bisa diangkat, beberapa tahun diganti lagi. Itu Kiai Haji Muhammad Zubair mau diganti. Ternyata jenazahnya masih utuh, kain kafannya masih bersih. Percaya Pak? Pak, percaya enggak nih? Saya bukan lagi dongeng ya. Bukan dongeng, ini benar. Ya Allah, kalau kita nggak percaya dengan hal-hal seperti itu, kita mau kemana lagi percayanya? Artinya Allah sudah mengambilkan iktibar, pelajaran buat kita yang masih hidup. Bahwasannya jasad orang yang beriman, apalagi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, jasadnya tidak hancur, bal ahya, kata Allah di dalam Al-Qur'an, walakin la tash'uru, tetapi kalian tidak merasakannya. Sama dengan para sahabat. Kejadian juga tahun banjir 2000 berapa itu di Saudi Arabia, kalau nggak salah 2003, banyak kuburan para sahabat hancur, terutama sahabat-sahabat yang berperang di medan perang ketika perang Uhud. Jasadnya masih ada, tetapi yang bisa diidentifikasi, ya, yang bisa diketahui, ya, jasadnya cuma 2. Satu lagi saya lupa itu. Yang pertama yaitu Sayyidina Hamzah. Apa yang menyebabkan pemerintah Arab tahu, oh ini mah jasad Sayyidina Hamzah? Karena di dada kirinya ada agak bolong.
jantungnya nggak ada. Kenapa jantungnya nggak ada? Dimakan oleh Hindun, ditombak oleh Wahsy. Darahnya masih ngalir, kayak orang meninggal kemarin. Padahal sudah berabad tahun yang lalu meninggalnya. Tetapi jasadnya masih utuh, darahnya masih ngalir. Masya Allah. Apa yang saya Al-Fakir sampaikan maksudnya? Mari sama-sama. Aku yakin dengan namanya alam akhirat, alam barzakh. Dengan kita membawa bekal, ya insya Allah Allah selamatkan kita dunia, apalagi di akhirat. Karena keselamatan pertama kali, suksesnya kita pertama kali, masuk surganya atau tidak pertama kali, yaitu ketika kita masuk alam barzakh. Ya, maka teruslah kita untuk hadir di majelis ilmu. Insya Allah, dimanapun kita berada, pada majelis ilmu hadir. Ya, jangan mencari guru yang kontroversial, yang biasa menyampaikan masalah-masalah furu'iyah. Tinggalin. Kalau ada ustadz model begitu, ustadz pemecah belah umat, ya. Wah, kunut bid'ah kan repot juga. Tahlil bid'ah, maulid bid'ah, wah repot. Ya, saudara sendiri dikafir-kafirin. Ustadz Ali Hidayat yang hafal Quran, yang hafal hadis saja banyak. Ada orang tuh yang benci sama Ustadz Ali Hidayat. Ya, sampai di framing luar biasa tuh di online tuh. Wah, dihina segala macam. Masya Allah. Sekelas Ustadz Ali Hidayat yang hafal Quran, yang hafal hadis masih disalahin, masih difitnah. Ketika di cross check, ternyata sambungan ayat itu bukan nggak lengkap, disambung oleh jamaah. Akhirnya mengkritikkan malu. Tuh. Apa yang menjadikan hal itu? Kebencian yang luar biasa. Padahal kezaliman itu banyak, tapi yang diincar dia mulu nih. Kalau ada kesalahan, siapa nih? Ustadz Haji Hidayat. Pasti diserang. Siapa lagi kalau ada kesalahan sedikit? Ustadz Abdul Somad. Tuh, Masya Allah. Padahal mereka semua kelihatan. Dalam pola hidupnya, waro, tidak kelihatan cari dunia. Cari ulama yang tidak mencari dunia. Yang tidak mencari dunia apa artinya? Istiqomah dalam membimbing umat, dalam mengarahkan umat agar umat ini tidak salah jalan, agar umat ini tetap dalam koridor daripada koridor apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Salawat dan salam tercurahkan ribuan kita pada junjungan alam baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita selaku umat dan berikutnya kelak nanti di hari kiamat mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah yang saya muliakan, yang ingin saya sampaikan adalah pada waktu subuh ini tetap pautkan hati kita kepada Allah. Penting kita mempautkan hati kita bersandar hanya kepada Allah. Ya, dalam hidup ini jangan kita merasa bisa ngurus hidup kita sendiri. Tapi sandarkanlah hidup kita kepada Allah. Kalau kita sandarkan hidup kita pada Allah, insya Allah kesulitan apapun dalam hidup ini, ya masalah apapun dalam hidup ini, ketika semuanya kehidupan kita disandarkan oleh Allah, Allah berikan solusinya kepada kita semua. Yakin Pak? Ya, itu perintah Allah. Ya, banyak ayat-ayat yang harus kita bersandar, memohon, meminta pertolongan dan berharap hanya kepada Allah. Setiap kita sholat fardu, kita baca Fatihah. Apa tuh? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sesungguhnya aku menyembah dan meminta pertolongan hanya kepadamu ya Allah. Jadi minta pertolongan hanya kepada Allah.
Allah. Artinya apa yang kita lakukan tanpa pertolongan Allah, tanpa bantuan Allah, maka kita tidak bisa apa-apa. Kita punya keinginan sholat malam, jadwal, ya kita udah pasang alarm. Tapi kita nggak mohon sama Allah, kadang-kadang nggak dibangunin. Tapi kalau kita minta sama Allah, ya Rabb, bangunin saya nanti malam, saya mau sholat sunnah tahajud. Ketika kita minta hal seperti itu, insya Allah dibangunin. Kenapa? Keinginan kita sandarkan kepada Allah, jangan kepada HP. Mau sholat tahajud, udah pakai beker tuh ya, pakai alarm, bunyi nggak? Bunyi. Udah jam 2:30, niatnya ada emang, tak bangun nggak? Enggak, kadang-kadang. Tuh, kenapa? Kurang hati kita sandarkan kepada Allah. Maka semuanya sandarkan pada Allah. Ya Rabb, minta pada Allah. Kalau kita minta pada Allah, insya Allah bangunin saya sholat tahajud, sholat malam. Nah, bangun contohnya, dibangunin. Kenapa? Allah berikan kekuatan untuk melawan syaitan. Siapa yang memberikan kekuatan? Allah. Sehingga kita bisa bangun mudah untuk sholat tahajud. Apa yang menjadikan hal itu? Kita sandarkan permohonan hanya kepada Allah. Setuju Pak? Di dalam Al-Quran, wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepadamu lah kami berharap. Jadi berharaplah hanya kepada Allah. Jangan kepada manusia. Ketika kita berharap kepada manusia, meminta tolong kepada manusia, takut jatuhnya perbuatan syirik. Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsan. Wa'budullah, sembahlah Allah, wa la tusyriku bihi syai'a. Jangan menyekutukan Allah. Meyakini ada kekuatan yang lebih besar dibanding Allah. Jangan. Karena perbuatan syirik itu adalah perbuatan dosa yang besar. Jangan pernah ya kita ikut model tradisi-tradisi yang jatuhnya perbuatan syirik. Jangan pernah. Ya, jangan kita ikut-ikut hal-hal yang menjatuhkan kita berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sadarkanlah kita ketika kita punya keinginan, kita punya masalah, hanya bersandar kepada Allah. Semua yang kita tidak bisa, semua yang kita lakukan, kalau kita tidak sandarkan kepada Allah, tidak mungkin kita bisa melakukan sesuatu karena semuanya atas izin Allah. Betul Pak? Pak, setuju Pak? Karena ada cerita ya di zaman tabi'in. Cerita tuh, ada cerita ya. Cerita namanya ada Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah ibnu Umar ini yaitu anaknya daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, Abdullah ibnu Umar ini orang yang soleh, yang zuhud, yang warok, hidup di dalam Khalifah Ibnu Abdul Malik. Ibnu Abdul Malik, khalifahnya itu presidennya ketika itu Ibnu Abdul Malik. Pada suatu ketika ya Abdullah ibnu Umar ini sedang berkholwat di dalam Ka'bah. Berkholwat itu berzikir kepada Allah, beristighfar, meminta ampunan kepada Allah. Di dalam Ka'bah ketika itu semua orang bisa ibadah di dalam Ka'bah. Ya, melakukan ibadah di dalam Ka'bah ketika Abdullah ibnu Umar ini sedang bersolawat, berzikir kepada Allah, datang khalifah yaitu Ibnu Abdul Malik. Hisam ibnu Abdul Malik, namanya Hisam ibnu Abdul Malik. Itu datang dengan bala tentaranya, dengan ajudannya, dia masuk, tentaranya sebagian ada di luar, kebagian masuk ikut khalifah Hisam ibnu Abdul Malik. Ketika itu khalifah itu memantau
melihat, yaitu Abdullah ibnu Umar dipantau terus, kemudian didekati oleh khalifah tersebut. Sampaikan tuh, ada dialog antara khalifah dengan Abdullah ibnu Umar. Ya ibnu Umar, salih hajatak, salih hajatak, salih hajat. Sampaikan apa yang menjadi hajatmu, apa yang menjadi keinginanmu. Saya akan berikan, kata khalifah. Khalifah itu apa waktu itu? Presiden. Engkau minta uang, minta harta, minta jabatan, minta kedudukan, minta perempuan, wanita. Saya akan berikan. Salih hajat sampai kepada saya. Abdullah ibnu Umar ini menjawab tawaran daripada khalifah tersebut. Apa jawaban daripada Abdullah ibnu Umar? Ini, ya, kaifa inni astahi an as'alu ghairu wa ana bi ghairi. Apa jawaban Abdullah ibnu Umar? Saya malu khalifah. Bagaimana saya meminta kepada selain Allah sedangkan kita berada di rumahnya Allah, di dalam Ka'bah. Inni astahi an as'alu ghairu wa ana bi ghairi. Malu saya minta di dalam Ka'bah, di rumah Allah, tetapi tidak minta kepada Allah, tapi minta kepada selain Allah. Malu saya. Akhirnya jawaban itu khalifah menyihir, baik ya Abdullah ibnu Umar. Tetapi meningkirnya khalifah ini ya hanya sesaat saja, menunggu Abdullah ibnu Umar setelah berkhulwat. Ya, begitu Abdullah ibnu Umar selesai berkhulwat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, keluar, kemudian di dalam Ka'bah keluar, masih lingkungan Ka'bah, memanggil, ya Abdullah ibnu Umar, ta'al, wahai Abdullah ibnu Umar, kemari sebentar. Seorang khalifah, seorang presiden memanggil Abdullah ibnu Umar. Saking mulianya Abdullah ibnu Umar ini. Presiden ngejar Abdullah ibnu Umar. Ada apa ya khalifah, kata Abdullah ibnu Umar. Sekarang kita udah di luar Ka'bah. Salih hajatak, sampaikan apa yang menjadi hajatmu. Kata Abdullah ibnu Umar kepada khalifah, sya'nud dunya awil akhirah. Ini urusan dunia apa urusan akhirat? Kata khalifah, tentu urusan dunia. Kalau urusan akhirat saya nggak bisa. Saya nyerah. Karena itu kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jawaban Abdullah bin Umar kepada khalifah ini? Lam as'alu dunya mimma yamliku. Dari dulu saya ibadah kepada Allah, saya tidak pernah minta dunia. Tuh. Kata Abdullah ibnu Umar, dari dulu saya ibadah kepada Allah, nggak pernah minta dunia. Kaifa as'alu dunya mimma yamlikuha, kata Abdullah ibnu Umar. Bagaimana saya bisa meminta dunia kepada orang yang tidak memiliki dunia? Kata Abdullah ibnu Umar. Jawaban hal seperti ini terpukul hati khalifah, yaitu Hisam ibn Malik, membuka hati daripada khalifah Hisam ibn Malik dari jawaban Abdullah ibn Umar. Baik ya Abdullah ibn Umar, sehingga Hisam ibn Malik seorang khalifah akhirnya ya pulang meninggalkan Abdullah ibn Umar dengan para ajudan dan tentaranya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah dari dialog nih antara Abdullah ibnu Umar dan Hisam ibn Malik seorang khalifah? Yang pertama, dalam hidup ini gantungkan hidup kita hanya kepada Allah. Ya. Harus gantungkan, kita harus yakin. Ya, seberat apapun masalah kita, insya Allah Allah akan berikan jalan keluar ketika hati kita hanya berserah diri kepada Allah. Itu janji Allah. Wa may yatawakkal
'alallah fahuwa hasbu. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, yang berserah diri kepada Allah, Allah cukupkan segala daripada keperluannya. Apa syaratnya? Tawakal, berserah diri pada Allah. Apa yang menjadikan kita harus berserah diri pada Allah? Oh, banyak. Ya, banyak sekali yang harus kita yakini. Dulu tsunami di Aceh 2005. Ya, puluhan masjid yang di Aceh ada yang tidak hancur. Ya, di Molabo, di sekeliling-keliling pokoknya di Aceh itu ada masjid yang tidak hancur, tapi semua bangunan selain masjid hancur rata semua. Padahal ada bangunan yang tingkat 5, hotel yang tingkat 10, sampingnya masjid yang enggak hancur. Pak, masa sih enggak yakin sama Allah? Kita harus lebih yakin ketika Allah membuka pelajaran kejadian tersebut. Oh, ini pelajaran buat kita. Apa yang pelajaran kita? Harus hakul yakin, lebih yakin lagi kepada Allah. Masjid rumah Allah enggak hancur dengan air yang begitu dahsyat, tsunami. Yang ketika tsunami itu masjid nggak kelihatan pasti. Betul Pak? Kalau banjir sebentar mah berapa 5 meter masih. Ini banjir luar biasa. Ketika tsunami itu surut, maka yang tersisa hanya masjid-masjid rumah Allah. Yakin Pak kepada Allah? Nah, kadang-kadang tapi kita tidak menjauh kepada Allah, tidak berdoa kepada Allah. Kalau kita masih yakin kepada Allah, jangan tinggalkan doa. Seberat apapun kita masalah, minta kepada Allah. Allah akan berikan jalan keluar. Allah akan berikan yang namanya jalan keluar bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, yang dekat kepada Allah. Itu namanya ma'unah. Ma'unah. Ada ma'unah, ada karomah, ada mukjizat. Tapi orang beriman namanya ma'unah. Apa itu ma'unah? Pertolongan kepada Allah karena dia dekat kepada Allah. Yang tadinya ditakdirkan kecelakaan, taunya tidak kecelakaan. Apa yang menyebabkan itu? Dia dekat kepada Allah. Apa yang menyebabkan itu? Dia sebelum berangkat bersedekah dengan mencari doa Allah. Sehingga yang tadinya, yang harusnya secara logika, wah ini harusnya bertabrakan. Tetapi kita bisa terhindar dari tabrakan. Itu namanya ma'unah, pertolongan dari Allah. Ada yang pernah kejadian seperti itu? Ada enggak? Saya Al-Fakir sendiri apa itu? Pernah mengalami hal seperti itu. Ketika saya pulang 11:30 ngaji di Habib Fikri bin Abdul Qadir Al-Haddad di Kampung Sugutamu. Kenal Pak? Kenal nggak Pak? Pulang ke 12 di putaran, ada putaran di Laut Juanda itu saya pulang. Saya ngaji kan nggak pakai helm, jarang ngaji pakai helm saya. Nggak pakai helm, nggak pakai jaket, cuma pakai sarung doang. Ya sarung. Pas putaran dekat pesantren Nur Zahro tuh ditabrak saya dari belakang kenceng bener. Anehnya alhamdulillah saya nggak apa-apa, yang nabrak hancur motornya. Kemudian lukanya banyak benar. Alhamdulillah ada saksi. Jadi saya nggak disalahin. Pak, ada saksi banyak, jadi saya nggak disalahin. Bapak yang salah. Ya, udah orangnya udah minggir gitu, mau putar arah tuh. Juanda dekat Nurul Zahro tuh. Saya lewat atas, ditabrak di belakang. Saya pecinya nggak lepas, nggak ada yang sobek. Kain juga nggak ada yang sobek, saya juga bingung. Allahu Akbar. Motor cuman motor doang, kaca spionnya pecah, kemudian stangnya bengkok. Tapi alhamdulillah orangnya nggak apa-apa bang. Malah yang saksi-saksi itu bingung. Ya, saya nggak apa-apa. Tapi yang mental, yang nabrak tuh jatuh mental. Motornya juga rusak. Apa itu namanya? Ma'unah. Pertolongan dari Allah. Kita harus yakin.
dengan pertolongan itu. Saya yakin jamaah ada yang pernah mengalami hal seperti itu. Kalau mengalami hal seperti itu pertolongan dari Allah. Ya, sakit yang begitu lama kemudian dapat sembuh, itu pertolongan dari Allah. Maka kita serahkan diri kepada Allah dengan apa? Bertawakal, berharap hanya kepada Allah. Itu yang pertama dalam hidup apa? Serahkan kepada Allah. Yang kedua, hikmah yang kedua, dialog dari Abdullah ibnu Umar dan Khalifah Hisam ibn Malik. Apa? Yang kedua, jangan pernah rendahkan, hinakan diri kita karena masalah dunia. Jangan pernah rendahkan, ya. Jangan rendahkan diri kita, hinakan diri kita karena masalah dunia. Karena dia punya pangkat, karena dia punya jabatan, karena dia punya kedudukan, karena dia punya harta yang banyak, sehingga hati kita ini dijatuhkan oleh diri kita sendiri, dihinakan oleh kita sendiri. Jangan. Orang yang punya jabatan tinggi, kedudukan tinggi, harta yang banyak, wallahi demi Allah, bukan suatu kemuliaan di hadapan Allah. Nggak ada kemuliaan di hadapan Allah. Orang yang jabatannya tinggi, kedudukannya tinggi, hartanya banyak, rumahnya mewah, mobilnya keren, bukan suatu kemuliaan di hadapan Allah. Tapi kemuliaan di hadapan Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah rendahkan diri hati kita ini. Urusan dunia ini, Masya Allah. Kata Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu. Dunia ini permainan. Ya, main-main doang. Dunia ini main-main. Ya, menipu. Ya. Menipu, apa yang dimaksud menipu? Ya, semuanya pura-pura doang. Artinya apa? Pura-pura. Semuanya yang kita miliki, yang kita cari di dunia, kita tidak bawa sama sekali. Harta yang sama ada pada kita, istri yang ada sama kita, anak yang sama kita, semuanya ditinggalkan. Kita akan kembali kepada Allah. Tidak bawa apa-apa. Kita lahir dunia ini nggak bawa apa-apa, pulang ke hadirat Allah, ke alam akhirat nggak bawa apa-apa. Yang kita bawa hanya kain kafan. Apa yang kita banggain, Pak? Apa yang kita sombongin? Ketika kita meninggal dunia, maka semua yang kita miliki tidak ada nilainya di hadapan Allah, kecuali yang kita miliki kita sedekahkan, kita infakkan di jalan Allah. Itulah amal yang kekal di hadapan Allah. Tuh. Jadi jangan pernah, karena banyak nih, apalagi orang-orang politik, betul Pak? Betul Pak? Nyari jabatan, bukan nyari kebenaran, tapi karena nyari jabatan, waduh, ya. Apa tuh? Jadi kacung, kalau bahasa kartunya kacung. Wah, yang penting dapat jabatan dah. Padahal dia nggak benar. Ya, padahal nggak benar. Apa yang nggak benarnya? Membohongi rakyat. Apa yang nggak benarnya? Memperkaya diri. Apa nggak benarnya? Nggak cinta bagaimana rakyat itu bisa sejahtera. Tapi karena apa? Mencari dunia, dia menyembah-nyembah. Tolong deh, saya kasih jabatan. Ada yang tadinya lempeng luar biasa, membela umat Islam, ya begitu, ditawarin jabatan, ya ada Pak, ada nggak? Masya Allah, ya itu jangan ya menghinakan diri kita untuk masalah dunia. Ya dunia kecil, nggak ada kemuliaannya. Saya sampaikan yang dimiliki orang-orang sekaya apapun orang. Seperti Qarun yang harta karunnya banyak, emasnya banyak, ya. Tapi ketika meninggal dunia, demi Allah nggak dibawa apa-apa kecuali amal ibadah, amal soleh.
Yang ketiga, apa dialog antara khalifah dengan Abdullah ibnu Umar? Yang ketiga, ada amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'rufnya apa? Dialognya amar ma'ruf nahi munkar menyampaikan nasihat kepada Khalifah Hisam ibnu Malik. Khalifah, jangan engkau sombong, punya kedudukan, punya jabatan. Jangan angkuh, semua titipan dari Allah. Semuanya amanah dari Allah, dan semua yang namanya amanah akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jangan sombong, ente punya jabatan, punya harta yang banyak. Ya, itulah dari salah satu yang disampaikan oleh Abdullah ibnu Umar, lembut kepada khalifah, tapi menusuk ke hati daripada Khalifah Hisam ibnu Abdul Malik. Yang beliau sampaikan lembut, tapi daripada menegur, daripada membuka hati daripada Khalifah Hisam Abdul Malik agar tidak sombong, angkuh karena dia punya jabatan dan kedudukan. Hadirin yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat Al-Fakir sampaikan. Materi, tetaplah kita berharap, memohon, sandarkan diri hanya kepada Allah. Di orang yang beriman, ciri-cirinya terus berharap, salah satunya apa? Dalam hidup ini bagaimana di akhir hayatnya seseorang bisa wafat dalam keadaan husnul khatimah. Apa yang ia sandarkan? Selalu mohon, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah, saya mohon di akhir hayat ini, hidup yang sesaat ini, yang sebentar ini, ya. Kata Rasulullah, umur umatku baina umur ummati sittina wa sab'in. Umur umatku itu di antara 60 70. Ada yang 60, Pak? Ada yang 60? Ada. 70? Ada. Rasulullah umur 63. Kalau umur 63 lebih dari Rasulullah itu bonus. Jangan jauh-jauh hidupnya dah. Rumah, masjid, masih ngapain nyari dunia lagi? Udah nggak susah dapet ya, nyari dunia udah. Kalau udah dunia kelihatannya udah nggak dapet, ya cari bekal untuk akhirat sebanyak-banyaknya. Ya, jangan sampai kita dalam keadaan su'ul khatimah. Penukil kitab Ratibul Haddad Abdullah bin Alwi daripada Abdullah bin Al-Haddad yang menulis kitab Ratib itu, dalam zikir ratibnya, zikir yang lain tiga tuh, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, ya tiga, tetapi ketika minta husnul khatimah 7 kali, ya zal jalali wal ikram amidna ala dinil Islam. Itu orang yang dekat kepada Allah masih minta zikirnya yang lain 3, tapi ketika minta husnul khatimah 7 kali diulang. Itu orang yang dekat dengan Allah, waliullah. Apalagi kita yang banyak dosa, yang suka banyak maksiat. Ya, minta terus mohon kepada Allah agar Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Mohon maaf lahir batin. Allahumma biqil akhwani thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.